Simbol kebaikan itu tidak ada, karena sepanjang sejarah, kebaikan terlalu sering dipakai sebagai alat untuk mengendalikan manusia demi tujuan pihak tertentu. Mereka bilang ini demi kemajuan, mereka bilang ini demi kebahagiaan semua orang, dan mereka bilang ini demi masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua kalimat manis lahir dari hati yang tulus. Banyak yang hanya ingin manusia berjalan pada jalur yang sudah mereka tentukan, agar kepentingan mereka tercapai tanpa perlawanan. Kita diajari merasa bersalah jika mempertanyakan, kita dipuji jika patuh, lalu kita memilih patuh bukan karena itu sepenuhnya terlihat benar, tapi karena kita takut dibenci, kita takut diasingkan, atau dianggap pengkhianat. Dan begitulah kekuasaan berjalan paling mulus, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keyakinan bahwa kita sedang melakukan suatu hal yang baik. Mereka tidak memakai rantai untuk menahan kita, namun mereka memakai harapan. Mereka berkata, percayalah, ini demi semuanya. Lalu kita pun tersenyum, menunduk, dan mengikuti. Seakan-akan kita memilih dengan kehendak sendiri. Tapi kenyataannya sederhana. Semakin banyak manusia percaya pada kebaikan yang didikte, semakin mudah seseorang di puncak menggerakkan massa. Kebaikan yang asli seharusnya lahir dari hati tanpa paksaan, bukan dari perintah, bukan dari tekanan, dan bukan dari ancaman yang dibungkus dengan senyuman. Dan jika suatu hari ada seseorang yang mulai mempertanyakan semuanya, orang itu bukan disambut sebagai pencari kebenaran, melainkan dicap sebagai pembuat masalah. Dunia tidak suka dengan orang-orang yang bisa berpikir sendiri, bukan karena mereka jahat, tapi karena kesadaran sulit dikendalikan. Seseorang yang sadar bisa meruntuhkan ilusi, dan jika ilusi runtuh, sistem pun ikut runtuh. Karena itu, orang yang mempertanyakan harus dibungkam, bukan demi kebenaran, tapi demi menjaga kenyamanan mereka yang sudah berada di puncak. Lalu apa yang terjadi pada manusia lain? Mereka perlahan lupa bagaimana caranya memilih suatu hal yang baik. Mereka hanya menunggu perintah, apa yang harus dicintai, apa yang harus dibenci, siapa yang harus dipuji, dan siapa yang harus disalahkan. Mereka takut menjadi berbeda. Mereka takut terlihat salah. Dan mereka takut berpikir terlalu jauh. Padahal, kemampuan berpikir adalah hal paling manusiawi yang mereka miliki. Namun meski begitu, tidak semua kebaikan itu palsu. Ada kebaikan murni, tapi diciptakan oleh hati, bukan oleh sistem. Kebaikan yang tidak mengharapkan imbalan, tidak memaksa kepatuhan, tidak menuntut balasan. Kebaikan seperti itu tidak memakai simbol, karena tidak membutuhkan pengakuan. Itulah kebaikan yang sebenarnya, dan karena itu sangat langka. Jadi, ketika aku mengatakan simbol kebaikan itu tidak ada, aku tidak sedang merendahkan suatu kebaikan atau suatu hal yang lain. Aku hanya memperingatkan, berhati-hatilah pada orang yang menggunakan nama kebaikan untuk mendapatkan kekuasaan, karena sejatinya kebaikan tidak pernah butuh panggung. Yang butuh panggung hanyalah orang-orang yang ingin terlihat baik, ingin terkenal, bahkan ketika tujuannya belum tentu baik.